だからそれを聞いてるんだよ。それはあなたが好きだから。もうあなたにメロメロなの。は？あなたにエロエロなの。待て、意味わからん。あなたがエロエロなの。わかったけど、事態が悪化した。Halo guys, welcome back to my channel Amiku Senpai. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dimanapun kalian berada. Seperti biasa, di sini admin bakalan bahas alur cerita dari anime-anime Jepang yang tentunya bisa ngilangin rasa bad mood kalian. Kali ini admin bakal bahas anime Jepang bergenre komedi harem yang tayang pada musim dingin 2013 lalu. Buat kalian para jomblo siap-siap buat beradu fantasi ya. Nama anime ini adalah Ore no Kanojo ke Osana Najimi ga Suraba Sugiru. Panjang banget ya? Ya, kita singkat saja menjadi Oresura. Kisah seorang pemuda SMA bernama Eita Kido yang memiliki kepribadian anti cinta dan tidak memiliki niat untuk mempelajari romansa. Justru terjerat dalam asmara palsu dengan gadis yang paling diinginkan di sekolah, bernama Natsukawa Masuzu. Ia terus mengatasi hubungan barunya dan semua masalah yang menyertainya. Admin bakalan bahas anime ini menjadi 3 bagian dari total 13 episode. Nah, penasaran dengan alur ceritanya? Yuk simak videonya part 1 versi Amiku Senpai. Cekidot. Scene awal dibuka dengan Eita yang terjatuh dari sofa setelah terbangun dari tidur siangnya. Diperlihatkan juga perempuan bertubuh mungil bernama Chiwa Harusaki yang menyapa Eita pagi itu. Chiwa merupakan teman masa kecil Eita. Mereka sering melakukan kegiatan-kegiatan bersama, berbelanja, memasak, makan bersama. Tidak heran karena rumah mereka berdekatan. Eita adalah pemuda yang sangat giat belajar. Itu dilakukannya agar ia bisa masuk ke dalam perguruan tinggi negeri dan menggapai cita-citanya menjadi seorang dokter. Eita memiliki rasa kecewa terhadap cinta akibat kasus perselingkuhan orang tuanya, yang mengakibatkan ia harus dirawat oleh tantenya. Namun Eita memiliki sisi gelap. Ia sering berkhayal menjadi kesatria pembasmi naga di dunia lain. Semua khayalannya itu ia tuliskan pada sebuah jurnal miliknya. Eita adalah seorang anti cinta dan hanya terus memikirkan belajar dan belajar. Bahkan ia juga mengabaikan Natsukawa Masuzu, perempuan yang sangat cantik dan populer. Namun situasi tidak berpihak kepada Eita karena dia justru menjadi pusat perhatian teman kelasnya karena mendapat tempat duduk di sebelah Natsukawa. Tentu saja hal ini mengganggu Eita. Tidak butuh waktu lama untuk Natsukawa menyadari sikap anti cinta Eita. Natsukawa justru memanfaatkan hal ini untuk mendekati Eita. Sepulang sekolah, Natsukawa mengajak Eita untuk pulang bersama. Hal itu justru memicu Eita berpikir bahwa Natsukawa sedang memainkannya. Tak disangka, persangkaan Eita justru berakhir dalam pengakuan cinta Natsukawa terhadapnya. Tentu hal itu membuat semua teman kelas Eita terkejut dan juga merasa iri. Natsukawa menggandeng tangan Eita dalam perjalanan pulang di tengah pandangan semua orang. Namun fakta di balik itu semua hanyalah kebohongan. Eita langsung menyadari niat Masuzu. Masuzu ingin Eita untuk menjadi pacar fake dirinya. Hal itu dilakukannya untuk menghindari pengakuan-pengakuan cinta dari laki-laki lain. Karena sejak 2 bulan kepindahannya, Masuzu sudah ditembak sebanyak 58 kali. Masuzu adalah perwujudan dari kepribadian Eita karena mereka memiliki satu pandangan yang sama-sama seorang anti cinta. Sebelumnya Eita menolak ajakan Masuzu, sampai akhirnya Masuzu mengungkap aib Eita yang seringkali berimajinasi dengan penuh kekonyolan. Masuzu akan menyebarkan isi dari jurnal itu, yang tentunya bisa membuat Eita dipermalukan. Ya, tidak lain hal itu diketahui Masuzu dari jurnal milik Eita yang didapatkan dari toko ensiklopedia. Karena hal itu, Eita terpaksa menyetujui tawaran Masuzu untuk menjadi pacar fake-nya dan pulang bersamanya setiap hari. Dengan cepat kabar hubungan Eita dan Masuzu tersebar, tidak terkecuali Chiwa. Merasa kecewa karena harus mendengarnya dari orang lain, bukan dari Eita sendiri.
Masuzu yang saat itu tengah pulang bersama Eita dikejutkan dengan kedatangan Chiwa. Masuzu yang saat itu tidak mengenal Chiwa bertingkah layaknya seorang pacar terhadap Eita. Chiwa yang melihat hal itu tentu saja merasa kesal, terutama kepada Eita. Sejak saat itu Chiwa menjaga jarak kepada Eita. Tentu ini membuat Eita merasa bersalah. Eita memohon kepada Masuzu untuk memberitahukan hal sebenarnya kepada Chiwa, karena Eita tidak bisa melihat Chiwa terus merasa kesal. Secara tegas Masuzu menolak, karena itu sama halnya membuang kerahasiaan dari hubungan mereka. Sebagai gantinya Masuzu meminta Eita untuk mempertemukan Chiwa kepadanya esok. Rencana Masuzu di balik itu semua adalah pembuatan klub. Tentunya tujuan dari klub tersebut adalah membuat seseorang menjadi populer dan terkenal. Dan hal itu sejalan dengan pikiran Chiwa saat ini. Eita tidak bisa berbuat banyak ketika Masuzu membacakan jurnal hariannya di hadapan Chiwa. Tanpa pikir panjang, Chiwa menyetujui tawaran Masuzu untuk masuk ke klub tersebut, karena di sisi lain Chiwa tidak ingin jika Masuzu dan Eita terus bisa berdua-duaan. Dengan iming-iming kepopuleran, Chiwa melakukan tingkah konyol di dalam kelas Eita. Tentu hal ini adalah rencana dari Masuzu. Masuzu tertawa dan tidak menyangka jika Chiwa benar-benar akan melakukannya. Meski begitu, Chiwa tidak merasa malu ataupun menyesal, selagi dia bisa menjadi populer. Masuzu melihat Eita yang begitu peduli terhadap Chiwa. Meski hanya fake, Masuzu tetap memberikan penegasan kepada Eita bahwa dia adalah miliknya dan jangan pernah memperlihatkan kepeduliannya terhadap wanita lain di hadapan Masuzu. だけど私のには違いないわ。だから私の目の前で他の女に優しくしないで。 Chiwa lagi-lagi melakukan tingkah anehnya di kelas Eita. Kali ini dia melakukan drama kehidupan. Tentu saja Eita menjadi pemeran pembantunya. Namun tak disangka bahwa kekonyolan Chiwa mendapatkan respon yang baik dari teman kelas Eita. Mereka pun menyukai konto tidak pakai L yang dibawakan Chiwa. Justru Masuzu yang merasa kecewa karena naskah yang sudah ia buat dianggap sebagai konto. で、今のコントは何？え？コント？ Konto adalah bahasa Jepang dari parodi. Chiwa merasa dirinya menjadi sedikit lebih populer. Oleh karenanya dia sudah siap untuk menembak Sakagami Senpai yang menjadi tujuan awalnya. Tak disangka perasaan Chiwa terbalas. Eita dan Masuzu yang waktu itu mengintip ikut heran dibuatnya. Sakagami mengajak Chiwa untuk menonton bioskop pada hari Minggu. Malamnya Eita merayakan kemenangan Chiwa sesuai perkataannya sebelumnya. Namun sepertinya Chiwa tidak begitu merasa senang, karena tujuan asli dari ini semua hanyalah untuk membuat Eita merasa cemburu. Chiwa lagi-lagi merasa kecewa. Chiwa menangis selagi pulang ke rumahnya meninggalkan Eita sendiri. Eita mengingat kenangan masa lalunya yang saat dimana Chiwa mengalami kecelakaan dan juga perceraian orang tua Eita sendiri. Chiwa kabur dari rumah sakit dan mendatangi rumah Eita. Hal itu Chiwa lakukan untuk memastikan bahwa Eita tidak pergi kemanapun. Keadaan Chiwa membuat Eita termotivasi untuk menjadi seorang dokter, karena Eita ingin menyembuhkan Chiwa sampai kapanpun itu. Mendengar perkataan Eita, lantas Chiwa menangis terharu dan terus saja mengatakan Eita bodoh. Eita pergi menemui Masuzu di stasiun. Sepertinya mereka ingin melihat kencan Chiwa untuk pertama kalinya. Benar saja mereka melihat Chiwa tengah menunggu di sana memakai pakaian yang dipilihkan oleh Masuzu. Sudah 30 menit terlewat dari waktu janjian mereka. Bahkan hingga 60 menit, Sakagami belum juga datang. Secara kebetulan Eita melihat Sakagami yang tengah bersama teman-temannya, juga ikut memandangi Chiwa. Tak disangka karena sebenarnya Chiwa hanyalah menjadi objek taruhan di mata Sakagami. Eita tidak bisa tinggal diam melihatnya. Meski sempat dicegah Masuzu, namun Eita berhasil meyakinkan Masuzu. Dengan penuh kekonyolannya, Eita berusaha menyelamatkan Chiwa bersama dengan imajinasinya. Tentu hal itu tidak cukup untuk melindungi Chiwa. Eita hanya berakhir babak belur dihajar oleh Sakagami bersama teman-temannya. Sampai akhirnya Chiwa ikut membantu menggunakan tongkat dan dengan keahlian permainan tendo miliknya, Chiwa berhasil mengalahkan Sakagami juga teman-temannya. Dan Chiwa juga mengungkapkan kebenaran bahwa dia tidak benar-benar menyukai Sakagami. Itu dilakukannya karena hanya ingin membuat Eita kesal. Kejadian itu mengungkap kepribadian Sakagami sebenarnya.
Tentu saja Eita dan Chiwa berada dalam pembicaraan tersebut. Eita tidak melihat kehadiran Masuzu. Hal itu tentu membuatnya merasa khawatir. Sepulang sekolah Eita mengunjungi rumah Masuzu. Namun sebelum itu Eita sudah dikejutkan dengan Masuzu yang datang menyapanya dari belakang. Mereka membicarakan beberapa hal dan saat itu Masuzu memberikan ciumannya kepada Eita. Meski berkedok fake, namun tetap saja Eita merasa malu, begitu juga dengan Masuzu. Walau akhirnya itu hanyalah reka adegan yang Masuzu tirukan dari seri manga yang ia baca. Pagi harinya Eita terkejut atas kehadiran Chiwa yang berada di kamar mandinya. Begitu juga dengan kehadiran Masuzu yang berada di dapur. Eita berusaha menutupi keduanya. Ia berlari mundar-mandir membantu keperluan mereka. Sampai akhirnya Eita kelelahan. Dan mereka pun keluar, datang ke arah Eita dengan tatapan penuh ambisi. Oke guys, jika kalian penasaran dengan alur ceritanya, silahkan berkomentar untuk mendapatkan part keduanya ya. Itu saja, jangan lupa tinggalkan like apabila kalian menyukai video ini, subscribe channel ini untuk mengikuti update terbaru tentunya seputar anime. Terima kasih telah menonton, thanks for watching and bye-bye.